membunuh orang Kristen dan orang Yahudi itu pahalanya masuk surga. Betul? Dan ada firman yang lain lagi. Ini bukan firman Allah, ini firman Yahweh. Karena isinya beda. Hormati Islam dalam syahadatnya. Ingat kata pertama dari 3 kalimat syahadat, la ilaha. Nah, tidak ada siapa Tuhan selain Allah. Ya sudah. Jadi Allah itu bukan Tuhan kita, itu Tuhannya Muslim. Kembalikan pada yang punya. Lalu kenapa Alkitab kita ada nama Allah? Karena penterjemahnya yang sama. Penterjemah Alkitab dalam bahasa Melayu itu pada awal abad 18. Orang Belanda datang ke tanah Melayu, belum ada Indonesia. Lalu dia mau menerjemahkan Alkitab, ingin menerjemahkan kata Yahweh sebagai Tuhan Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu tidak ketemu orang Melayu Kristen. Maka dia ngambil yang mayoritas. Maka Allah dimasukkan. Saya tanya begini kepada saudara, kalau seandainya tanah Melayu waktu itu Hindu, kerajaan Hindu, kan semua kerajaan Hindu, bukan Mataram, kerajaan Kediri, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Singosari, itu kan Hindu semua, kerajaan Demak, betul? Nah, tapi Islam mengalahkan Hindu. Nah, seandainya pada abad-abad yang ke-11, ke-12 Hindu tidak kalah, berarti seluruh tanah Melayu ini Hindu. Kerajaan Hindu tertua di tanah Melayu itu Kutai Tenggarong, itu tertua tapi pun kalah dengan Islam. Jadi sejarah Islam itu menyedihkan. Oke, saya lanjut. Berarti penterjemahan orang Belanda ini akan menyebut nama Tuhan orang Israel siapa? Wisnu atau Brahma. Ngerti hubungannya ini semua? Nah, sekarang akhir-akhir ini Papa di surga sedang bekerja untuk memulihkan namanya. Pas selama ini kita salah panggil nama. Allah itu ada bentukannya di dalam Ka'bah. Maka itu kalau mereka sembahyang harus kiblatnya ke sana. Jadi kita manggil-manggil Allah itu salah. Itu bukan papa kita. Allah itu nama, bukan pangkat. Kalau Tuhan itu pangkat. George W. Bush itu apa? Pangkatnya apa? Presiden. Apa yang terjadi kalau kita ke Istana Negara di Jakarta, ketemu Presiden Republik Indonesia, lalu kita sapa, selamat pagi Pak George Bush. Salah atau tidak? Kenapa salah? Kan sama-sama presidennya. Nah, presidennya punya nama. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan kita lalu panggil Allah, itu salah. Berarti kita ke Mekah karena dia ada di sana. Coba saudara buka kamus saudara Alkitab, cari kata Tuhan. Tuhan salinan Tuhan Israel, yaitu Yahweh. Ya sudah. Kalau ada orang yang ngotot nggak bisa, ya udah. Kalau ngotot jangan ngomong haleluya, tapi ganti haleluya, haleluya. Lucu nggak kalau haleluya? Kalau saudara nggak mau nyebut nama Papa kita Yahweh, nggak usah bilang haleluya. Iyahnya itu Yahweh. Kenapa susah? Papa kita punya nama. Saya nggak mau debat masalah teologis. Saya hanya nerangkan secara kebenaran. Kalau teologis, wah bisa nggak selesai-selesai itu. Jadi saya nggak mau. Jadi kalau ada di antara saudara masih tidak mau percaya, nggak apa-apa. Saya pun nggak marah pada saudara. Cuma kasihan. Nah, satu orang berkata gini, seandainya pada waktu itu penerjemah Alkitab itu bahasa Melayu, bukan orang Belanda, lalu menyebut nama Aquang di Alkitab, maka kita panggil Aquang sampai hari ini. Betul nggak? Karena yang pertama terjemahan itu yang salah.
Betul, ngerti nggak? Ya, gini sih, ini yang penting. Maka dalam segala hal, inilah Roh Kudus. Mengapa dari 3 pertanyaan saya semua jawabannya betul, tapi kenapa kita buatnya lain? Ngerti rahasianya ini? Hati kita itu bisa menerima, tapi otak kita ini ngelawan. Coba renungkan. Maka itu Paulus berkata, peperangan terbesar bukan di perut, bukan di dengkul, bukan di hati. Kita bilang mana peperangan terbesar di mana? Di pikiran. Buktinya tadi 3 pertanyaan saudara jawab betul, tapi kenapa kita tidak melakukan? Karena pikiran kita sudah terkonsep sekian ratus tahun oleh doktrin yang salah. Termasuk nama ini. Saya percaya, saya nerangkan ini, hati saudara setuju. Tapi begitu sampai ke otak, enggak lah, repot. Nah, betul tidak? Coba. Apa saja yang kita pelajari sebagai murid, hal-hal yang baru, hati bisa nerima. Dan begitu sampai otak, mental lagi. Maka itu Paulus berkata, tundukkan otak kita ini, karena disitulah pusat peperangan, yaitu logika. Ini yang berbahaya. Oke, saya lanjutkan. Saudara, jadi Tuhan Yesus ingin sekali yang kita lakukan adalah nyatakan kasih. Jadi karena kasih itu cuma ada di satu buku di dunia namanya Alkitab. Berarti kalau kita nyatakan kasih, orang pasti noleh. Saya beri contoh gini aja, supaya saudara kemudian. Jadi Tuhan itu kasih, bukan Allah. Jadi yang ada kasih, dan kasih itu cuma Tuhan kita. Maka itu kalau kita nyatakan kasih, orang pasti tahu itu orang percaya Yesus. Seperti 2 tukang becak. Dalam milih saya tawari. Loh, sengaja saya tawari. Loh, kok anaknya nggak dibelikan Pak? Biar dengan saya saja. Setelah makan, saya tawari lagi. Pak, milih lagi bungkus untuk siang. Ambil 2 bungkus. Malu mereka saja. Karena mereka malu, lalu salah seorang anak saya berdiri. Begitu lihat dia berdiri pesan, yaudah sama ramas lagi. Saya bungkuskan, ramas lagi. Selesai mereka makan, kami belum keluar. Mereka keluar. Tahu ada penjual jeruk datang. Sudah tua orang. Kembali Roh Kudus gerak. Belikan dia bungkus. Saya pesan lagi bungkus 1 lagi. Saudara, ayo kalau kita menggenapi Matius 25:40, begitu itu caranya. Layani saudaraku, salah satu saja, satu yang paling hina. Itu yang Yesus mau. Waktu aku lapar beri aku makan, waktu aku tanya beri pakaian, dan sebagainya. Jadi bukan di gereja. Maka itu kalau orang gereja sudah 6 tahun hanya sibuk buat kebaktian, nggak pernah ngurus salah satu dari semua ini. Awas yang majikan Kristen makan daging, pembantu makan tetelannya. Awas, itu belum Kristen. Mana kasih? Tinggal satu rumah, tenaganya kita pakai, orangnya kita bedakan, kejam. Majikan Kristen tidak boleh ngusir orang, itu dosa. Cari jiwa itu susah. Ini orang sudah tinggal di rumah. Awas kalau sampai 3 minggu keluar, sebulan keluar, awas. Saudara nggak bertobat. Loh kan? Ada yang pernah marah. Padahal nggak tahu. Bodohnya dia. Saya khotbah. Justru karena dia bodoh, dia babu. Kalau pintar dia nggak babu, si goblok itu majikan. Catat ini. Mana gereja karismatik pernah ngotbah ini? Sibuk hanya duit saja. Pernahkah majikan Kristen tanya anak-anak pembantu, sekolah kelas berapa, bisa bayar nggak?
majikan Kristen kayak penjajah. Membunuh orang Kristen dan orang Yahudi itu pahalanya masuk surga. Betul?